Menjadi seorang dokter merupakan profesi yang unik karena terdapat perjanjian upaya maksimal dan bukan merupakan perjanjian upaya hasil. Menurut Permenkes nomor 2502 tahun 2011 mengenai izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran. Tindakan yang diambil oleh dokter untuk menangani pasiennya sudah pasti berpatokan dengan prosedur yang berlaku dan juga tidak menyimpang dari landasan undang-undang yang tertera mengenai hukum kedokteran. Sayangnya, hal ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh pasien, keluarga pasien, bahkan para penegak hukum hingga menimbulkan persepsi yang salah atas tanggung jawab dokter terhadap hasil pengobatan. Dokter sebagai profesi yang didasarkan kepada keilmuan dan pengalaman-pengalaman klinis yang dapat dipertanggungjawabkan harus lebih meningkatkan kesadarannya akan hukum kedokteran. Namun, sejak berdirinya Organisasi Kedokteran Indonesia di tahun 1950, hukum yang mengatur tentang kedokteran masih belum diatur secara spesifik di Indonesia. Hingga akhirnya terjadi sebuah kasus kedokteran tersebar luas di media yang berisi tentang tidak tertolongnya seorang pasien pada tahun 1979. Hal ini mengingatkan kita akan kasus hukum yang menimpa Dr. Setianingrum dari Puskesmas Wedari Jaksa, Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Setianingrum diminta oleh Panitia Hari Kesadaran Hukum Kedokteran untuk menceritakan peristiwa yang terjadi 40 tahun yang lalu. Sebagai seorang manusia, kita kadang-kadang tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa detik ke depan. Demikian juga saya pada waktu itu awal tahun 1979. Saya sebagai seorang dokter di Puskesmas Wedari Jaksa, Pati, salah satu tugas dokter Puskesmas adalah mengobati pasien yang berobat di Puskesmas. Demikian juga saya. Suatu ketika datanglah seorang pasien kepada saya di Puskesmas Wedari Jaksa. Lalu saya adakan pemeriksaan, yaitu anamnese, pemeriksaan fisik. Kemudian saya diagnosa dengan faringitis. Pada waktu itu kalau pasien tidak disuntik itu pasien merasa belum atau tidak diobati. Jadi saya setelah tahu diagnosenya pasien, saya suntik dengan harapan pasien bisa sembuh dari penyakitnya. Pasien ini setelah saya suntik merasa mual dan akhirnya muntah. Sadar akan hal ini, kemudian saya merasa bahwa ini terjadi suatu ketidaktahanan pasien dalam mendapatkan obat yang masuk ke dalam tubuhnya atau disebut anafilaktik. Kemudian saya berikan antidotumnya sesuai dengan apa yang saya pelajari atau diberikan pada waktu saya di Fakultas Kedokteran. Harapan saya dengan beberapa tindakan yang saya lakukan dengan antidotum tersebut, harapan saya pasien akan kembali sehat. Tetapi kenyataannya pasien justru kemudian shock. Pada waktu itu di Puskesmas belum dilengkapi dengan kendaraan. Kemudian saya minta kepada perawat saya untuk mencarikan kendaraan. Lalu pasien saya rujuk sendiri ke Rumah Sakit Umum Daerah RAA Suwondo, Pati, yang jaraknya lebih kurang 8 km dari Puskesmas Wedari Jaksa. Saya temui pertama kali pada direktur, lalu ditangani sendiri oleh direktur, tapi kemudian apa yang saya harapkan pasien saya sembuh itu malah pasien tidak tertolong. Hal ini menjadikan saya sangat shock karena ini terjadi di daerah kecamatan yang kecil, yaitu Desa Wedari Jaksa, Kecamatan Wedari Jaksa. Berita ini menyebar luas kemana-mana atau istilahnya booming. Beberapa saat kemudian saya dipanggil oleh MKEK, yaitu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran di Semarang. Panggilan itu saya disidang sebanyak 2 kali. Yang pertama hadir 5 anggota MKEK, di mana beliau-beliau ini adalah pakar-pakar ilmu kedokteran. Diadakan tanya jawab oleh anggota MKEK kepada saya. Sidang pertama berlangsung lebih kurang 3 jam. 2 minggu kemudian saya di sidang yang kedua. Pada sidang pertama terasa sangat angker karena saya sebagai orang dokter yang baru 4 tahun bekerja menghadapi pakar kedokteran. Tapi sidang kedua ini terasa cair sekali karena beliau-beliau ini
merasa kasihan kepada saya. Pada sidang kedua ini dibacakan resume sidang pertama, kemudian tanggapan-tanggapan dari para anggota MKEK. Setelah itu saya itu disimpulkan tidak bersalah atas kasus saya karena tindakan yang saya berikan adalah wajar. Karena saya dianggap sebagai kasus saya ini tidak bersalah, saya merasa lega. Tapi kemudian awal tahun 1981 saya mendapat surat dari Pengadilan Negeri Pati untuk diadakan sidang. Langkah pertama saya menghadap Ketua ID Ex-Karesidenan Pati yang waktu itu dijabat oleh Dr. Emawan. Lalu ID Ex-Karesidenan Pati mengadakan rapat untuk menentukan siapa yang menjadi kuasa hukum saya nanti apabila disidang. Karena kita dari Undip, kemudian kita cari kuasa hukum ke Lembaga Bantuan Hukum LBH. Oleh LBH Undip diputuskan yang mendampingi saya dalam kasus sidang saya ini adalah Bapak Nyoman Serekat Putrajaya SH. Sidang pertama dimulai di Pengadilan Negeri Pati dengan suasana yang seru dan mendebarkan karena pada waktu itu banyak sekali dokter-dokter yang hadir. Di halaman Pengadilan Negeri Pati pun penuh dengan mobil yang berlogo ID. Hal ini membuat kesan Pengadilan Negeri Pati, dokter akan mengadakan demonstrasi. Sebetulnya tidak. Dokter datang pada sidang saya itu yang pertama ingin memberikan dukungan moral kepada saya. Yang kedua, dokter-dokter pun beranggapan hal ini juga bisa terjadi dirinya, sehingga dia juga ingin mencari pengalaman dari sidang-sidang itu. Setelah beberapa kali sidang, maka Pengadilan Negeri Pati tertanggal 2 September 1981 saya dikenakan pasal 359 KUHP, yaitu dengan 3 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Kemudian para dokter-dokter mengadakan aksi keprihatinan karena dokter merasa yang disidang itu bukan Dr. Setianingrum saja, tapi seluruh dokter. Dari aksi keprihatinan itu disepakati dokter-dokter tidak berani menyuntik dengan streptomisin karena yang saya suntikkan itu streptomisin, sehingga dokter-dokter pada ketakutan. Ini didengar oleh Kementerian Kesehatan, sehingga Kementerian Kesehatan menjadi kalang kabut karena streptomisin ini adalah obat yang utama untuk program pemberantasan penyakit TBC. Kemudian di ID Ex-Karesidenan Pati dan ID wilayah Jawa Tengah, saya disuruh naik banding. Hasil atau putusan banding dari Pengadilan Tinggi Semarang itu memperkuat putusan Pengadilan Negeri Pati karena dari Pengadilan Pati saya tidak bebas, kemudian Pengadilan Tinggi Semarang juga tidak bebas, sehingga saya merasa sedih. Lalu saya mohon izin kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, lalu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk diperkenankan menghadap Menteri Kesehatan. Alhamdulillah Kabupaten Pati dan Kadinkes Prop Jateng mengizinkan. Malam itu juga saya langsung ke Jakarta. Paginya jam 7:30 saya menghadap Menteri Kesehatan lewat Sekjen dulu. Begitu menemui saya, beliau mengatakan bahwa beliau baru saja menerima telepon dari Kadinkes Prop Jateng bahwa saya akan menghadap setelah diberi wejangan-wejangan di Sekjen Kesehatan. Lalu saya diantar oleh Sekjen menghadap Menteri Kesehatan yang waktu itu dijabat oleh Dr. Suwarjono Suryaningrat. Beliau begitu ketemu saya merasa seperti bapak yang menghadapi anak, merasa kasihan. Kemudian beliau mengatakan yang bisa saya catat itu 3 poin, yaitu yang pertama bahwa kasus ini bukan kasus Dr. Setianingrum, tapi kasus ini adalah kasus dokter. Kemudian yang kedua, Menteri Kesehatan berupaya semaksimal mungkin agar kasus saya ini bebas. Karena kalau tidak bebas, ditakutkan nanti menjadi jurisprudensi untuk kasus-kasus berikutnya yang sama. Kemudian yang ketiga, saran Menkes kepada jajaran
bawahnya bahwa setiap ada masalah pada kasus saya agar segera ditangani. Setelah saya menerima sowan ke Menteri Kesehatan, beberapa hari kemudian saya diberitahu oleh Ketua ID Wilayah Jateng, yaitu Dr. Cenol Puger, bahwa Profesor Omar Seno Aji akan menjadi pembela saya di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian keluarlah putusan Mahkamah Agung bahwa saya dibebaskan dari jeratan hukum dengan alasan Dr. Setianingrum yang dinas di puskesmas dengan sarana yang sangat terbatas tidak dimungkinkan bisa menangani apa yang dikatakan oleh saksi ahli Dr. Imam Parsudi bahwa saya harus menyuntikkan adrenalin langsung ke jantung. Dr. Imam Parsudi itu adalah dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Dr. Karyadi dengan fasilitas yang bagus. Jadi tidak mungkin bisa saya kerjakan di puskesmas yang sangat terbatas pada waktu itu tahun 79. Setelah itu putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi, saya dinyatakan bebas dengan adanya putusan Mahkamah Agung tertanggal 27 Juni 1984. Itu oleh ID Jawa Tengah diusulkan ke PBID agar kebebasan saya di Mahkamah Agung atas kasus saya di tingkat kasasi itu dijadikan Hari Kesadaran Hukum Kesehatan Indonesia. Tapi keputusan PBID itu menjadi Hari Kesadaran Hukum Kedokteran Indonesia. Saya mengharap kepada sejawat dokter bahwa dengan adanya kasus saya ini, saya mengharap sejawat agar juga memahami atau mempelajari tentang hukum, karena kasus saya itu bisa terjadi pada siapa saja. Jadi agar belajar menjadi pegangan untuk menangani profesinya. Demikian, semoga hal ini tidak terjadi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kesadaran Hukum bagi para dokter selalu kami lakukan, kami peringatkan dengan memperhatikan atau dengan tujuan dua hal. Yang pertama adalah kepada masyarakat, agar supaya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan upaya pengobatan yang terbaik, berkualitas dan dengan bermutu. Untuk itulah kami ingin menyampaikan bahwa kami ingin melakukannya secara profesional, bermartabat dan adil, sehingga betul-betul masyarakat terlindungi dan mendapatkan upaya pengobatan yang terbaik demi kesehatannya. Yang kedua, kami tujukan kepada para dokter sendiri, agar supaya dalam melakukan pekerjaannya kembali lagi profesional, bermartabat dan adil. Dengan demikian, para dokter tidak ragu-ragu bila sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan disiplin dan etika kedokteran yang ada, maka tidak perlu diragukan lagi mengenai persoalan hukumnya. Tentunya disinilah yang ingin saya sampaikan, bahwa tidak semata-mata kami melindungi para dokter dengan semaunya, tetapi dengan melihat hal-hal yang sesuai. Jadi ini semua kita maksudkan agar supaya kita semua dapat melakukan pekerjaan kita, dari yang memberikan pelayanan kesehatan dan yang menerima pelayanan kesehatan sama-sama mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai peringatan Hari Kesadaran Hukum Kedokteran, intinya kita kembali kepada memori kita tahun 2014 pada saat ada Musyawarah Kerja Nasional ID di Lombok, Mataram. ID Jawa Tengah mengusulkan satu tanggal 27 Juni sebagai Hari Kesadaran Hukum Kedokteran. Karena apa? Karena pada saat itulah Dr. Setianingrum diputus bebas oleh Mahkamah Agung atas kasusnya. Kasus yang menimpa beliau merupakan tonggak sejarah bagi kita semua yang ada di Indonesia, bahwa ternyata memang hukum kedokteran kesehatan itu mempunyai dimensi yang berbeda dengan masyarakat umum lainnya, karena di situ ada pertimbangan banyak, dan ini yang perlu dipahami juga. Jadi kalau kita memperingati Hari Kesadaran Hukum Kedokteran, maka tidak lain kita ingin mengingatkan pada masyarakat, pada pasien, dan kepada para sejawat dokter yang ada di Indonesia
Kami berpendapat bahwa dengan adanya kesadaran hukum kedokteran ini, maka para dokter akan merasa mendapat situasi yang kondusif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pasien pada khususnya, karena tidak dengan serta-merta kalau terjadi sesuatu yang diduga karena kelalaian, itu tidak serta-merta diputus sebagai suatu kesalahan. Tetapi itu tergantung dari apa yang dilakukan oleh dokter itu dalam situasi yang bagaimana, kondisi yang bagaimana, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus paham bahwa memang pelayanan kedokteran itu dasarnya adalah upaya maksimal, jadi bukan upaya hasil, bahwa hasil itu bisa saja berbeda, tetapi yang penting adalah apa yang dilakukan oleh seorang dokter itu sudah memenuhi kaidah-kaidah keilmuan sesuai dengan standar profesi yang terdiri dari knowledge, skill, dan attitude, dan juga standar pelayanan di mana ada pedoman nasional pelayanan kedokteran dan juga standar prosedur operasional. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita semua, bagi dokter khususnya, karena profesi kedokteran itu ada singgungan, ada irisan dengan hukum. Jadi oleh karena itu pemahaman kita semua harus sama, bahwa ada koridor etik, ada koridor disiplin, dan ada koridor hukum. Khususnya kepada pasien, hak-hak pasien sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan yang paling lengkap adalah adanya di Undang-Undang Rumah Sakit yang terdiri dari 18 butir, dan itu harus dipenuhi oleh setiap dokter yang memberikan pelayanan kepada para pasien. Sesuai dengan mutu kita di wilayah Jawa Tengah adalah profesional, bermartabat, dan berkeadilan. Jadi koridor itu yang kita harus patuhi, ada etika, ada disiplin, dan ada hukum. Khususnya kepada para pasien dan juga kepada masyarakat, hendaknya juga bisa memahami bahwa sebenarnya tidak ada niatan sekecil apapun bagi dokter untuk mencederai pasien, karena tugas kami para dokter adalah untuk berupaya memberikan yang terbaik sesuai standar profesi dan standar pelayanan agar supaya kita bisa mensukseskan pembangunan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menghimbau kepada para sejawat sekalian, para dokter, agar bisa bekerja sama dengan para kolega, dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita menuju masyarakat adil makmur dan juga menuju pembangunan kesehatan yang cita-citakan bersama. Akhirul kata, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Nur Pramono, MPSC SPOG Konsultan. Saya sebagai Dewan Pembina dan Dewan Pakar ID wilayah Jawa Tengah, di mana para dokter yang tergabung di dalam ID ini melaksanakan praktek kedokteran ataupun praktek profesionalisme ini demi preventif, promotif, terapi yang termasuk diagnosis dan rehabilitatif. Ini tiga hal yang selalu harus diingat oleh para dokter. Di dalam melaksanakan profesionalisme ini harus mengingat kode etik dan disiplin organisasi serta hukum kedokteran. Di dalam Hari Kesadaran Hukum Kedokteran perlu mengingatkan kembali para dokter agar selalu melaksanakan tiga hal pokok yang saya utarakan semula. Sehingga dengan adanya kita bisa melaksanakan dengan baik, tidak akan terjerat di dalam hal ini hukum kedokteran. Oleh karenanya kita harus melaksanakan profesionalisme kita dengan serta bermartabat dan secara adil dan benar. Sekian pesan kami dari Dewan Pembina dan Dewan Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para senior, teman sejawat yang saya hormati, perkenalkan nama saya Purwanto AP. Saya bekerja di laboratorium sebagai spesialis patologi klinik dan saat ini selaku Ketua 1 bidang organisasi di wilayah Jawa Tengah. Saya diminta oleh Bapak Ketua untuk menjadi Ketua Panitia peringatan HKHK, Hari Kesadaran Hukum Kedokteran Indonesia, yang kami peringati ke-5 atau peringatan ke-5.
Memang hubungan dokter pasien itu adalah hubungan yang khas. Kalau dulu sifat dari hubungan adalah paternalistik, di mana masyarakat sangat percaya pada dokter. Apa yang dikatakan dokter akan dianutnya, tentu akan mengalami perubahan pada akhir-akhir ini. Oleh karena itu kita sebagai makhluk sosial, juga makhluk hukum, maka selalu mengingat hubungan dokter pasien ini. Tentu saya harus mengingatkan bahwa ada aspek-aspek etik yang harus kita lakukan di dalam berpraktek profesi ini. Berikutnya adalah perilaku disiplin terhadap praktek kita, dan tidak lupa meninggalkan aturan yang ada, ya apakah itu undang-undang praktek kedokteran, undang-undang kesehatan dan sebagainya, sebagai pengatur pedoman kita berada hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu juga mengingatkan adanya kepentingan bahwa dengan HKHK saya berharap teman sejawat akan mengingat hari ini sebagai suatu hari yang pertanggungjawaban profesi terhadap praktek, terhadap pasien yang memenuhi kaidah bermartabat dan berkeadilan. Oleh karena itu maka ingatlah bahwa dokter itu harus mampu melayani dengan hati, dengan berusaha berpikir seperti seorang pasien, melakukan informed consent dan sebagainya, sehingga apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan tujuan dari kedokteran ini dimunculkan oleh Bapak ilmu kedokteran kita. Demikian, semoga Bapak, Ibu, Saudara, teman sahabat, dan para senior kami mengingatnya dengan baik sehingga profesi dokter tetap berlangsung dengan baik. Terima kasih.